Keesokan harinya, mereka berdua pun telah bersiap-siap untuk pergi kantor urusan agama. Setelah sampai di sana mereka pun melangsungkan pernikahan dan langsung mendapatkan akta nikah. "Kamu pegang satu saya satu," ucap Kai dengan nada dingin. "Haduh, gini amat iya nikah sama duda kaya tapi dingin kayak kulkas." "Baik tuan." Ucap Bianca. "Jangan panggil saya dengan sebutan tuan. Panggil saya Mas atau Kai, terserah kamu, yang penting jangan tuan." "Paham," ucap Kai. Wih, ngeri juga tatapannya kayak elang mau memangsa tikus. "Oke tuan." Mas, jadi kita abis ini mau kemana Mas?" ucap Bianca. "Kita pergi menemui nenek," ucap Kai. Oke," ucap Bianca dengan nada dingin. "Apa gadis ini bisa meyakinkan nenek tentang pernikahan ini?" ucap Kai. Mereka berdua dalam perjalanan menuju tempat nenek berada. Sesampainya di sana Kai dan Bianca masuk, nenek sudah menunggu mereka. "Nenek, kami sudah datang," ucap Kai. "Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ayok duduk dulu," ucap nenek. Mereka berdua pun duduk di samping nenek. "Oh iya nenek, ini Bianca istriku," ucap Kai. "Kenapa kalian tidak bilang jika sudah menikah? Biar nenek yang atur acara pesta pernikahan kalian," ucap nenek. "Kami masih menyembunyikan identitas pernikahan kami Nek, karena aku gak mau ada seseorang yang nyakitin Bianca. Nenek tahu sendiri kan persainganku di dunia bisnis pasti banyak musuh. Aku khawatir jika aku mengumumkan pernikahanku dengan cepat maka Bianca yang akan jadi sasarannya Nek," ucap Kai. "Hais, drama apa ini? Tadi aja omongannya gak begini, kenapa sekarang jadi manis banget? Tadi ngomong sama gue dingin dan kelihatan berwibawa banget, kenapa sekarang ngomong sama neneknya kayak anak kecil aja?" ucap Bianca. "Nenek setuju dengan pendapatmu Kai, kamu tidak salah pilih istri Kai, dia cantik, manis, dan sepertinya baik hati," ucap nenek. "Maaf nenek, nenek belum tahu sifat asliku jadi nenek bilang gitu. Kalau nenek sudah tahu sifat asliku aku takut nenek bakalan kena serangan jantung," ucap Bianca tersenyum. "Aku tidak tahu sifatnya seperti apa nenek, karena aku baru semalam menemukan dia di jalan karena terluka. Maaf Nek, aku harus membohongi." Ucap Kai. "Lia, sudah nenek tinggal dulu, ia mau istirahat, maklum udah tua." "Hehe," ucap nenek. Nenek pun pergi ke kamar menyisakan Kai dan Bianca di ruang tamu. Mereka berdua sibuk dengan gadget masing-masing. Telepon Bianca berdering, deretetete. "Iya halo," ucap Bianca. "Bos di mana? Apa baik-baik saja?" ucap seseorang. "Iya aku baik-baik saja, ada apa kau menelponku?" ucap Bianca sedikit menjauh dari Kai. "Syukurlah kalau bos baik-baik saja, kami hanya memastikan bos tidak terluka," ucap seseorang. "Aku terluka, maka dari itu aku harus memulihkan lukaku dulu sampai sembuh, jadi kamu yang handle semua anak buah kita buat nyari tahu siapa yang udah nyerang gue," ucap Bianca dengan nada tinggi dan kesal lalu mematikan teleponnya membuat Kai melirik ke arah Bianca. "Hehe, Mas berisik." "Iya," ucap Bianca tersenyum kikuk. Kai tidak merespon, hanya diam saja dan melanjutkan melakukan pekerjaannya. "Dasar kulkas dua pintu," ditanya malah gak jawab. "Kalau gue gak terluka kayak gini gue udah ogah kali nikah sama kulkas, tapi ini jalan satu-satunya agar gue terhindar dari musuh-musuh sampai badanku pulih kembali. Jika aku sudah pulih dan selesai bersandiwara aku akan meminta cerai padanya," ucap Bianca. "Apa ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" ucap Kai. "Hehe, gak ada kok Mas," ucap Bianca. Mereka berdua pun berpamitan kepada nenek dan pulang ke rumah Kai. Sesampainya di rumah mereka langsung disambut oleh para pelayan. Bianca sudah masuk kamar yang telah ditunjukkan pelayan dan Kai masuk ke ruangan kerja. "Aduh, akhirnya gue bisa juga rebahan," ucap Bianca membantingkan tubuhnya ke kasur. Gue mandi gak?" "Iya, mandi aja dan soalnya badan gue udah lengket banget. Rebahan bentar terus nanti mandi deh biar seger," ucap Bianca. Tidak terasa Bianca pun ketiduran dan dia bangun pukul 7 malam. Setelah Bianca terbangun dia langsung mandi. Bianca pun selesai mandi, dia membuka lemari yang ada di kamarnya. Dia terkagum-kagum karena semua bajunya koleksi ternama dan seleranya Bianca banget. "Pintar juga iya suami gue milihin baju-bajunya, haha sesuai selera," ucap Bianca.
Bianca memilih baju piyama berwarna hitam. Setelah selesai dia melihat-lihat ke lemari lain. Gila nih orang, emang niat banget ia nyiapin semuanya mentang-mentang kaya, ucap Bianca. Di dalam lemari sebesar ini terdapat baju, tas, aksesoris dan gadget mahal. Bianca membutuhkan sebuah laptop dan ternyata ada di lemari tersebut. Pas banget gue lagi butuh laptop, iya udah gue ambil deh, ucap Bianca. Bianca pun membuka laptopnya dan mengerjakan sesuatu di laptop. Tanpa Bianca sadari, Kai sedari tadi memperhatikannya dari luar.